kita berbicara tentang kostum, Ya. bahwa Haji Arab itu memakai hitam, celana hitam, Ya. ikat kepala hitam, dan untuk Haji Ilyas memakai baju putih, terus kemudian celana putih, ikat kepala putih, dan itu memang kami sudah punya Dari mana tuh, Pak? dari Baduy. Jadi kita pernah bersama-sama jalan-jalan ke Baduy, Baduy dalam, di dalamnya, dan di sana ada baju yang memang itu tenunan asli. Dari Ini tidak direkayasa akan main film ya? Iya, itu sebelumnya kita Sebelum nggak nggak ada- tahu nggak ada seperti yang rencana. tadi Nggak ada rencana. yang saya nyatakan tadi, bahwa saya mimpi pun tidak untuk ikut Main film berperan di main film di Geger Cilegon Dan ini. baju itu sekarang kepake? Nah, baju itu kepake dan kebetulan memang luar biasa itu sejenis, kalau ibarat mah sesuai dengan produk-produk tahun, artinya Tahun 88 tahun lah. 88 lah gitu kan. Iya, Memang iya, bajunya walaupun karena tenunan, walaupun baru, memang terlihat seperti Zaman kuno zaman ya. kuno. Bahkan kancingnya pun masih dari batok. Gitu. Dan ada mimpi nggak belinya satu warna hitam, satu warna putih? Justru itu. Semua Tidak kebetulan. ada. Tidak ada. Luar ini. biasa. Tapi Pak Bambang emang betul bajunya nanti kostum aslinya itu? Saya tulis itu sekitar tahun 2016 itu ya, pakaian itu 2016 saya tulis itu. Yang Bajunya kemudian itu hitam putih? baju itu ya, itu adegan itu. Haji Iskak hitam, Haji Ilyas hitam, Putih. putih. Haji Arab hitam. Dan kebetulan ini memerankan Haji Arab, itu memerankan Haji Ilyas gitu. dan bajunya sama-sama di Baduy itu belinya warna yang itu. Iya. Luar biasa. Jadi Teman-teman luar biasa nih. Wah. enggak artinya beli ada itu tidak rencana. tercatat di skenario, tidak. Oke, terkait tadi anggarannya memang masih anggaran nih, kita masih artinya itu fenomena dari sebuah anggaran ya kan, sampai baju kostum pun nggak taunya nemu gitu ya, bukan nemu Iya, iya. artinya dengan sendirinya ada. Nah, pertanyaannya adalah kan ada pemerintah nih Pak Bambang. Iya. Bagaimana peranan pemerintah terhadap anggaran walaupun katanya sudah 2.000 per orang, ini konteksnya pemerintah seperti apa Pak Bambang? Ya, saya yakin sih pasti pemerintah punya ya perhatian, konsen kepada itu. Akan tetapi kan begini, pemerintah itu kan pasti punya program, Ya, punya ya. agenda gitu. Yang tidak bisa kita mengintervensi itu. Sedangkan ini rekan saya ini ya, Ah, Kang Yanto ini kan maksa terus harus bikin sekarang. ngebet banget. Ngebet banget gitu. Kalau saya sih memang kayaknya ada energi yang mendorong dia itu gitu ya. Dia. Nah, ya akhirnya ya kita mah sambil jalan aja gitu ya, sambil jalan. Dan jargon 2.000 rupiah mengangkat sejarah itu kan jargon ya. Iya, iya, Orang iya, kan iya. mendengar itu kan jadi akhirnya Pada antusias terpanggil ya. Ah. Bahkan yang orang-orang jauh juga, Pak 2.000-nya nih. Ah. Mas siap 2.000, Mas siap 2.000 karena 2.000 itu kecil gitu ya. Iya, betul, Nah, betul, nah, betul. itu sebetulnya yang kita harapkan, umpannya itu responnya. Respon Iya. daripada masyarakat Pada ya. masyarakat. Ya kalaupun realisasi pelaksanaan anggaran kan tidak mungkin ya tidak ada Betul, anggaran ya. betul, betul. Itu tadi tuh kita berjalan itu sudah dibahas. Baju otomatis nggak usah nyewa, nggak usah bikin. Properti alhamdulillah anak saya Iya. itu dari awal sudah mempersiapkan apakah untuk episode berikutnya ataupun episode awal apa saja yang bisa dipakai, misalnya Anak Pak Bambang. iya tombak, Heeh. golok, parang begitu. Anak Pak Bambang ini yang profesinya apa namanya sebagai ini ya apa panahan ya, jual produk panahan Jadi- sampai ke ekspor ya Pak Bambang Jadi ya. kebetulan beliau ini ya, anak saya ini, jadi dia memproduksi panahan yang namanya Antelope. Wih, keren. Mereknya Antelope dan sudah diakui oleh Armin Hirmer, itu panahan kelas dunia, udah menguji coba dia. Siap. Itu di Itu ikut membantu Pak Bambang, anak Pak Bambang. ikut membantu ya masalah pengadaan properti, karena melakukan riset dia juga. Bos. Riset. Jadi apa saja, bagaimana bentuknya pakaian-pakaian zaman kenil, bagaimana gitu di zaman itu. Jadi semua sudah dipersiapkan sama dia. Jadi tinggal kalau ada duitnya mah tinggal nih langsung bikin gitu. Oh. Alhamdulillah Cuman kan. ada nggak duitnya Pak Bambang? Masalah duit itu kan tadi itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast begini orang pada siap nyiapin duit. Ya betul. Iya, iya. Pak Bambang, ada yang menarik nggak Pak Bambang dari sekian penganggaran ini Pak Bambang? Anggaran ini ada yang menarik nggak nih? Misalkan ada bantuan dari pejabat gitu Pak Bambang. Saya tidak melihat dari tadi
kan tadi pemerintah mah secara pemerintahan nggak bisa. Ada nggak bantuan dari pejabat masing-masing? Jadi ya saya juga tetap harus berterima kasih dan ini juga luar biasa. Kita tidak pernah membayangkan. Nah kemudian kemarin ini mendadak ya. Waktu menjelang akhir episode ini tinggal sekali lagi syuting bagaimana kita ini. Tapi kita nggak pernah mengeluh gitu ya. Di detik terakhir. Detik terakhir walaupun kesulitan nggak pernah mengeluh, kita ayo aja. Kemudian ada kabar berita bahwa kita rumah wakil wali kota Pak Sanusi terbuka katanya, kalau mau hadir silahkan. Untuk apa tuh? Ya kita akhirnya silaturahmi. Oh, berdiskusi dan silaturahmi ya. Ngobrol. Semua pemain. Semua tim itu, bahkan termasuk aktor-aktornya juga kan ada aktor orang Belandanya itu 2 orang itu hadir. Karena yang 1 orang tuh memang mirip banget, nanti ada ininya ya. Itu memang pas dia untuk memerankan Komandan Kenil. Komandan Kenil. Iya, memerankannya. Ada yang mirip banget. Mirip banget gitu. Iya. Nah, kemudian Pak Wakil ngapain Pak Bambang? Jadi pertama kali memang sambutannya luar biasa. Bahkan untuk episode pertama ini memang kita itu tidak ngomong-ngomong itu. Karena sudah selesai? Iya, anggaplah udah selesai. Iya. Mungkin keluhan-keluhan sih masih ada, tetap kita sampaikan. Iya. Tetapi ya karena kita butuh juga kostum. Kemudian dibantu juga lah gitu. Membuat ada pembuatan dia langsung gitu. Kaos-kaos ini juga. Ini dari Pak Wakil. Pak Wakil ini. Pak Wakil. Beberapa teman gitu. Nanti kan tadi kalau minta nanti saya mintain ke Pak Wakil karena iya, saya satu. Iya, karena Pak Wakil mau mencetak lagi. Siap, Pak Wakil. Ya. Luar biasa teman-teman. Ini semua dari Pak Wakil nih, teman-teman. Baju kostum yang dipakai Pak Bambang dan pemain utama nih dari Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Semoga bermanfaat ya Pak Bambang ya. Amin ya. Nah, lanjut Pak Bambang. Tadi Pak Wakil selain kan ini udah selesai. Apakah ada rencana Pak Wakil ke depan untuk? Nah, Pak Wakil itu kepengen itu mewujudkan yang disebut apa full movie istilahnya ya. Ini yang tahu lah istilahnya lah. Full movie kan yang tahu episode juga dari beliau, saya maunya nulis tadinya ya. Episode kemudian ada lagi nanti full movie. Gitu. Ini kepengen Pak Wakil itu pengennya itu diwujudkan coba katanya. Akan mendanai. Nah kata saya ini dananya mahal Pak. Itu kan bisa dicari katanya. Itu bisa dicari katanya. Ini semoga Pak Wakil terus sehat ya Pak. Amin. Dan nanti bisa mewujudkan full movie-nya. Full movie-nya Geger Cilegon. Ketika semua orang banyak nih Pak Bambang menutup-nutupi tentang Geger Cilegon, bahkan hampir terlupakan ya Pak ya dalam sejarah. Iya, betul. Ini kita akan mengangkat bahkan didukung oleh Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Iya. Luar biasa Pak Bambang. Bisa lanjut Pak Bambang cerita Pak Wakil. Ya, jadi Pak Wakil ini kalau orang lihat orang luar Cilegon kan itu ya. Tetapi memang ini kebetulan sekarang ini justru viralnya dukungan tuh di luar Cilegon lebih banyak. Antusias. Pak Wakil tadi begitu mendengar anggaran yang begitu besar akan seperti apa? Jadi anggaran yang untuk full movie. Full movie berarti kayaknya sudah punya bayangan itu bisa dicari. Artinya yang penting semua niat kayaknya gitu. Yang penting niatnya ada. Dan memang sejarah itu, ini pesan dari ini dengar nih. Sejarah itu harus murni, jangan ada sejarah titipan atau apa. Karena memang kita ini juga dari awal tujuannya mau mengangkat sejarah semurni-murninya. Makanya kalau ada teman-teman ya yang mau bikin film Geger Cilegon nggak ada salahnya. Kan kita juga seneng gitu kan lebih. Akan tetapi harus satu diingat, harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi bukan apa namanya mitos-mitos. Mau Pak Bambang dengan anggaran yang begitu besar nanti rencana itu akan terwujud. Kita berdoa ya mudah-mudahan Pak Wakil diberi kesehatan dan bisa mencarikan karena istilahnya banyak relasi lah. Ini kan episode 1 Pak Bambang. Nah, episode 1 betul ya. Maksudnya begini kan, iya. Pasti ada episode 2 gitu. Iya. Kalau episode 2 ini memang anggarannya juga nggak seberapa besar. Yang menghitung beliau, artinya kalau untuk kelasnya orang per orang sih masih bisa dibiayai. Barangkali begitu ya, teman-teman berharap Pak Wakil ini bisa melanjutkan untuk episode kedua membiayai karena nggak seberapa besar. Itu barangkali harapan teman-teman. Mudah-mudahan nonton Pak Wakilnya. Harus dong. Harus nonton ya. Ini ya. Amin. Harus nonton ini gitu kan. Pak Wakil tadi udah dikode sama Pak Bambang episode 2 katanya itu anggarannya mudah-mudahan Pak Bambang gak WA saya cari pemain yang bawa kopi sendiri. Iya ini. Gitu kan. Jadi bawa kopi sendiri, makan ke warteg bayar sendiri. Mudah-mudahan di episode 2
Nggak begitu Pak Bambang Nggak kodenya? begitu. Kodenya begitu kan? Iya, jadi Kodenya semua kan? berangkat tinggal berangkat aja gitu. Iya. Ada produsernya lah. Ada produser. Itu kan kode alamnya Pak Kode Bambang. alamnya. Oke, mudah-mudahan Pak Wakil jangan kita bicara tentang full movie, walaupun nanti mudah-mudahan Pak Wakil bisa Mudah-mudahan mewujudkan. ya, wujud Gitu loh. amin, amin. Tetapi ini episode 2 ya Pak ya? Episode 2-nya. Jadi pemainnya semangat gitu loh. Ada kopi yang sudah disediakan yang dibeli oleh Pak Wakil. Ya Pak Bambang, Amin. kodenya itu kan. Iya, mudah-mudahan Oke. lah, amin. Nah, Pak Bambang, tadi itu saya melihat bahwa tadi saya melihat cuplikan-cuplikannya sedikit Pak Bambang ya. Itu kan tempatnya tadi Pak Kang Yanto juga di awal bicara bahwa tidak boleh ada tiang listrik, tidak boleh ada produk Indo mie instan gitu kan. Iya, sisa-sisa Plastik mie instan. plastik, iya. Nah, ini kan mencarinya di mana Pak Bambang dan siapa dapat ide? Ya, memang awalnya juga saya dan anak saya dan sama teman-teman juga sama mencari, tetapi yang dicari awal ketemu itu justru itu untuk episode kedua. Oh, Malah Wah. gitu. Ya, Wah. yang malah awal itu untuk episode kedua. Episode ke-1 kita cari tempat yang baru lagi, lain lagi. ketemu? Ketemu ya ini yang sudah Di kita mana? lakukan. Di mana Pak Bambang? Jadi ada beberapa tempat itu. Ya, pertama di yang namanya masuknya ke Gantara, ke Semen lah kecamatannya gitu. Ke Semen. Kalau di keluar Semen. ke sana Di nanti Serang ya, kenari Pak di Bambang ya? Serang juga. Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang. Jadi yang kedua juga alamatnya di satu tempat yang memang itu sangat sakral. Tidak bisa sembarang orang masuk ke situ. Wow. Iya. Wah, ada betul. penampakan-penampakan. Artinya memang seperti itu emang. tidak boleh. Hmm. Tetapi karena tim Geger Cilegon yang mau bikin film itu ya katakanlah orang yang nomor 1 di situnya mengizinkan dipakai tempat itu. Silahkan. Itu lokasi itu sakral. Sakral. Ada makam keramat atau ada? Ada. Itu makam keramat yang memang dulunya menurut beliau ini saya sebut saja Abah Entus, Abah Jempol namanya. Abah Jempol ya. Itu katanya itu di situ makam para wali-wali yang dulunya mengukuhkan pengangkatan Maulana Hasanuddin. Jadi sebelum ada Kesultanan Banten ini sudah ada. Sudah ada makam itu. Ya orang-orang itu. iya benar. Oh. Jadi sebelum berdiri. Luar biasa tempatnya teman-teman yang dicari juga sungguh tempat-tempat yang luar biasa. Iya. Steril ya, Pak Steril Bambang ya. betul karena kita menghindari genteng gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, kita mau mencoba menanyakan dengan biaya anggaran sedikit tadi film seakhirnya pengambilan gambar selesai kan ya. Alhamdulillah selesai. Tetapi ada hal yang saya menarik buat saya, proses editing yang sekarang akan dilakukan. Tadi sebenarnya proses editing ini harusnya ada tim utama yang hadir pada hari ini karena ada keperluan di Serang ya, ke Serang ya, Kang Lilik. Semoga Kang Lilik bentar nonton dan bisa mendengar yang tadi lewat telepon disampaikannya seperti apa. Kang Yanto bisa ceritakan, Kang Yanto. Kan tadi komunikasi sama Kang Lilik, sekarang bisa ceritakan tentang bagaimana nih proses editing dan kesulitannya. Terima kasih Kang Dede. Jadi alhamdulillah untuk pengambilan gambar kita udah selesai, tinggal editing plus dibilang finishing. Iya. Finishing. Karena editingnya emang sangat luar biasa sekali kesulitannya. Karena bukan hanya untuk editing gambar saja. Iya. Termasuk dari untuk pengisi suara juga ilustrasi musik itu kita harus bikin sendiri. Ilustrasi musiknya bikin sendiri. Siapa nanti yang bikin? Kang Lilik juga. Wow, luar biasa. Kang Lilik nanti akan membuat Kang Lilik. Kang Lilik. Iya, Jadi beliau ini sangat besar sekali berpengaruhnya dari kameramen, editing, sama ilustrasi musik. Luar biasa peranannya ya kan. Iya. Terus ya karena dengan alat seadanya mungkin kita agak lama nih untuk editing. Alatnya seadanya. Karena emang sebenarnya kalau untuk sekelas film itu masih belum mendukung. Komputernya. Nah dari komputer, terutama dari komputer. Mungkin RAM komputernya, Dari CPU-nya. Jadi emang harus yang Sekarang alatnya seadanya dulu. Saya mau singgung lagi. Tadi yang manggil kan Kang Yanto, Pak Wakil, Kang Yanto nyinggung biar cepet jadinya katanya. Pak Wakil minta dia ada komputer yang ada canggih sedikit. Ya, Pak Yanto ya. Ya kalau nggak dikasih dipinjemin. Karena episode-nya masih panjang. 1, 2 mungkin 1000 mungkin bisa puluhan episode. Ya mudah-mudahan Pak Wakil dengar Kang Yanto. Amin. Dikasih Kang Yanto. Amin. Nah, dengan alat seadanya ini direncanakan berapa lama nih Kang Yanto?
Kalau kita sih pengen secepatnya ya. Secepatnya, semoga di estimasi 3 minggu apa 1 bulan kita sudah kelar. Semoga nggak ada kendala. Yang saya khawatirkan target kita 3 minggu, tapi tiba-tiba komputer mati. Waduh. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan Pak Wakil dengar. Itu jadi ya kita doakan aja bareng-bareng bersama-sama, semoga nggak ada halangan di proses editing lancar dan bisa jadi dengan secepatnya. Ya kalau nggak Pak Wakil, Pak Bambang nggak nerima. Pak Wakil lagi, Pak Walinya mudah-mudahan kedengar. Mudah-mudahan. Ya kan? Ya, Pak, ya. Pak Walinya Iya, dipanggil. besok manggil. Iya. Lebih peduli dan lebih gede nantinya. Lebih gede kalau kalau wakilnya sudah luar biasa, sudah tergambar tadi. Iya. Mau pengen bikin yang full movie-nya, yang kolosalnya. Pak Wakil Pak Wali mudah-mudahan lebih bisa Lebih ya. Oke, Kang Yanto, ini mudah-mudahan 3 minggu clear. Semoga amin. Dan tadi ada pesan sekaligus statement closing nih, ya kan? Ada pesan dari Bapak Lilik yang lagi di Serang, yang kesibukannya padat, gitu kan ya, padat merayap dari Senin sampai Minggu, walaupun jabatannya pengangguran, sibuk konsisten pengangguran sibuknya gitu kan. Jadi saya pengen tanya, apa sih yang akan disampaikan oleh Kang Lilik? Ini kan rencananya akan dibawa kemana dulu nih? Setelah jadi bagus akan dibawa ke 21 kah? Kemana nih? Atau ke YouTube? Mungkin untuk episode ini sementara kita ke YouTube dulu. Ke YouTube ya. YouTube dulu. Jadi nanti kalau kita emang udah selesai untuk editing, Heeh. nah untuk masalah Cilegon nih khususnya nih, Iya, iya. dan masyarakat Banten dan Ini seluruh kata Kang dunia. Lilik ya? Iya, Kata Kang saya Lilik. menyampaikan. Kang Jadi, Lilik ya. nanti semoga film ini udah beres di malam tahun baru. Heeh. Kita jangan kemana-mana, kita nonton bareng film Geger Cilegon Oke. episode 1. Teman-teman, Ya. diprediksi bahwa editing hingga akhir bisa tampil di YouTube itu per 31 Desember. Desember. Akhirnya malam tahun Tahun baru baru nonton. masyarakat yang sekarang masih Covid, Kang Yanto, Iya. yang sekarang pantai Benar juga sekali. Iya. ombak lagi gunjang Iya, ganjing benar kalau mau sekali. ke pantai. Daripada hal-hal negatif, mendingan sama-sama bareng-bareng setel YouTube-nya, nonton channelnya Geger Cilegon. Cilegon. Ya, Kang Yanto. Oke. Jadi artinya nanti siap, mudah-mudahan ya. Semoga. Tapi biar lancar Pak Wakilnya. Pak Wakil lagi. Pak Wakilnya ingat Panggil gitu ya lagi. kan. Pak Pak Wakilnya Wakilnya panggil lagi. lebih cepat gitu kan. Biar cepat lah ada Pak Wakil mah gitu. Oke, di akhir nih seorang guru yang saat ini yang belum pernah berpengalaman Pak Bambang Ya. dalam acting, Dalam gitu acting kan. baru kenal kamera ya. Mudah-mudahan nanti peranannya bagus. Amin. Dan kalau guru yang menutup acara ini kayaknya Amin, keren. amin, Gitu keren. kan, kayaknya keren kalau guru yang menutup acara ini. Jadi statement closingnya untuk acara podcast News Cilegon ini saya serahkan ke Pak Guru. Haji siapa Pak? Haji Erap. Haji Erap. Tuh ya, oke. Pak Haji Erap silakan untuk menutup acara. Oke, Kang Dewan, peristiwa Geger Cilegon adalah peristiwa masa lampau. Iya, Yang namanya peristiwa masa lampau itu disebut dengan sejarah. sejarah. Nah, Siap. oleh karena itu sejarah itu seharusnya harus disosialisasikan di masyarakat Betul. dan disebarkan di masyarakat, terutama Ya. di generasi muda. Gitu kan ya, di generasi muda yang jangan sampai mereka melupakan sejarah tersebut di mana para pejuang mempertahankan kedaulatan kemerdekaan, dalam hal ini peristiwa Geger Cilegon, sehingga mereka lupa dan pudar dengan kemajuan zaman. Gitu. Siap. Terima kasih teman-teman. Teman-teman luar biasa. Terakhir kita didengarkan oleh pesan-pesan yang luar biasa. Katanya generasi muda jangan sampai melupakan sejarah ya Pak ya. Ya. Dan nanti saya minta juga Kang Yanto, Iya, siap. kepala sekolahnya di Toel Kepala sekolah mana dulu nih? SMA 2. Karena dua pemainnya dari SMA 2 Iya, loh. benar sekali. Guru Iya, SMA 2. Iya, Bahkan benar. alumni juga dari sana pemainnya. Pemainnya Termasuk alumni. banyak yang alumni juga Alumni dari SMA sana. 2 KS. Kepala sekolahnya jangan lupa malam tahun barunya bareng-bareng daripada muridnya keliaran. Iya, benar sekali. Dengan tetap prokes gitu kan ya, Nonton muridnya bareng. bisa nonton bareng Pak. Siap. Untuk tetap melestarikan kebudayaan, kan yang mainnya Pak gurunya, Iya. muridnya kan pasti fans. Termasuk alumninya. Termasuk alumni kan, muridnya pasti fans ya kan, Kang Yanto. Oke, teman-teman, itu sedikit cerita banyak sebenarnya. Banyak. Belum misteri kejadian-kejadiannya mungkin episode Waduh, nanti. episode nanti tuh. Iya. Ngeri nanti. Ngeri ya, kejadian-kejadian di lapangan mungkin. Iya. Ini episode pertama menguak
bagaimana prosesi pembuatan film Geger Cilegon bersama tim. Oke teman-teman, terakhir acara ini terakhir teman-teman, terima kasih dari saya Dede Irawan alias Dewan, Yanto Maning, Bambang Irawan, Suraj Albandani. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.